Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang manfaat mandi yang dilakukan di waktu fajar atau sebelum subuh. Mandi merupakan kewajiban semua insan agar badan senantiasa sehat, segar dan bugar, serta bersih dari setiap kotoran yang menempel pada badan. Di dalam Islam, kebersihan merupakan bagian dari keimanan. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan mandi untuk menjaga kebersihan badan. Ada waktu-waktu tertentu jika mandi yang dilakukan agar bisa mendapat manfaat bagi tubuh. Mungkin tidak sedikit orang, banyak yang belum mengetahui tentang khasiat dan keistimewaan dari mandi yang dilakukan di waktu fajar atau sebelum subuh. Sebenarnya telah banyak contoh dan perilaku tertentu di dalam Islam. Namun kita tidak mengetahui bahwasanya mandi yang dilakukan sebelum subuh memiliki banyak khasiat dan manfaat bagi tubuh. Di antaranya adalah jika mandi dilakukan di waktu terbit fajar atau sebelum subuh, sekitar pukul 4 pagi. Di waktu ini begitu sangat istimewa. Para nabi dan rasul adalah manusia paling mulia. Mereka senantiasa menghidupkan waktu sepertiga malam sampai fajar. Karena itulah mereka adalah manusia yang paling sehat dibandingkan umatnya, dan keteladanan ini diikuti oleh para tabi'in dan salafus soleh. Mereka meraih kesehatan dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah, termasuk kebiasaan mandi yang dilakukan di waktu fajar. Gas O3 mempunyai pengaruh yang positif pada urat dan mengaktifkan kerja otak dan tulang. Ketika seseorang menghirup udara fajar yang dinamakan udara pagi, dia akan merasakan kenikmatan dan kesegaran yang luar biasa. Bagi siapa saja yang senantiasa rutin mandi di waktu fajar atau mandi dilakukan sebelum subuh dengan istiqomah, insya Allah akan mendapatkan manfaat dari mandi tersebut. Berikut ini beberapa manfaat jika kita senantiasa mandi yang dilakukan sebelum subuh. Yang pertama, tidak terkena penyakit air, sakit demam, pilek, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak akan terkena sihir, guna-guna, santet, baik dari bangsa jin maupun dari ulah manusia. Yang ketiga, badan akan segar, bugar, dan sehat. Selanjutnya yang keempat, wajah akan berseri dan bercahaya. Yang kelima, doakan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita melakukan sholat subuh dalam keadaan bersih dan tidak memiliki hadas. Yang ketiga, badan akan segar, bugar, dan sehat. Selanjutnya yang keempat, wajah akan berseri dan bercahaya. Yang kelima, doa akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita melakukan sholat subuh dalam keadaan bersih dan tidak memiliki hadas. Yang keenam, sulit didoakan jahat oleh orang lain. Jika ada yang menyumpahi kita, sumpah serapah yang mereka ucapkan akan berbalik pada diri mereka sendiri. Yang ketujuh, menguatkan daya tahan pada mata atau tidak mudah rabun. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap hal baik tentu ada hal yang bisa merugikan jika itu dilakukan. Seperti halnya dilarang mandi di waktu-waktu tertentu. Karena jika itu dilakukan, seperti halnya dilarang mandi di waktu-waktu tertentu. Karena jika itu dilakukan, maka akan berdampak kurang baik bagi kesehatan tubuh kita. Berikut waktu yang dilarang untuk mandi. Yang pertama, jangan mandi 30 menit setelah sholat asar.
karena di waktu tersebut kondisi darah di tubuh dalam keadaan panas. Jika kita melakukan mandi di waktu ini, bisa mengakibatkan timbulnya rasa lelah dan letih yang berlebihan. Yang kedua, jangan mandi setelah maghrib, karena pada waktu setelah maghrib, antara pukul 18 sampai dengan 19, kondisi jantung kita sedang dalam keadaan lemah. Semoga kita bisa senantiasa melakukan mandi sebelum sholat subuh, agar tubuh kita tetap sehat, segar, dan bugar, sehingga dalam menjalankan sholat sunnah sebelum subuh dan sholat subuh. Semoga kita bisa senantiasa melakukan mandi sebelum sholat subuh, agar tubuh kita tetap segar, sehat, dan bugar, sehingga dalam menjalankan sholat sunnah sebelum subuh dan sholat subuh, tubuh kita dalam keadaan bersih, segar, dan suci dari hadas. Amin ya robbal alamin. Demikianlah yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.